Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhukrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi janabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabat mukarramin, para kiai, para ustaz, para sepuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, supaya umur kita ditambah oleh Allah, tambah berkahnya. Kita syukuri dengan sholat berjamaah, kita syukuri dengan ngaji, kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nasihul Ibad sampai pada maqalah yang keempat dari bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu, pembicaraan yang keempat. Pembicaraan yang keempat ini an Utsman radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, man taraka dunya, barang siapa yang mampu meninggalkan, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Bukan berarti dia tidak mencari dunia, tapi dunia dicari sebanyak-banyaknya, tapi dia mengambil hanya untuk hajatnya saja, untuk kebutuhannya saja, selebihnya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'an aqola asyiba, meninggalkan dunia di sini pertama diantaranya adalah dengan menyedikitkan kenyang. Jadi kalau makan itu tidak kenyang, jangan makan ketika belum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, ini juga susah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau saya sedikit makan, sedikit kecil. Kata Sayyidina Utsman, bi'an aqola asyiba, sedikit sekali beliau kenyang. Wal akla
dan menyedikitkan makan. Menyedikitkan makan yang tidak kalah penting wa abghadha as-sana minan nas. Tidak senang pujian dari orang lain. Jadi tidak suka kalau tidak merasa bangga ketika dipuji, tidak merasa tinggi ketika disanjung. Itu termasuk orang yang meninggalkan gemerlapnya dunia. Karena dunia itu tidak hanya duit, sanjungan, pujian dari orang lain pun itu termasuk kategori dunia. Kalau kita dipuji kemudian kita tidak mampu, hatinya tidak mampu, sehingga menimbulkan rasa bangga, rasa sombong, rasa ujub, ini akan menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang mampu menanggalkan dan tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, kata Sayyidina Utsman, ahabbahullahu ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Kenapa? Karena di annahu taroka arya. Karena ketika orang sudah tidak senang pujian, tidak senang dengan sanjungan orang lain, tapi dia menghormati orang lain, tapi tidak gila hormat. Dia mencintai orang lain, mencintai istrinya, tapi dia tidak gila untuk dicinta. Dia memuji orang lain, tapi tidak ingin dipuji oleh orang lain. Wattafakhura, dan dia akan dijauhkan dari sifat tafakhur. Tafakhur itu sifat membanggakan diri, merasa paling oke, merasa paling baik, merasa paling yes. Kalau bukan saya tidak ada. Wa man taraka dzunub ahabbahul malaikah, dan barang siapa menjauhi dosa-dosa, niscaya malaikat akan mencintainya. Kenapa? Karena di annahu la yatta'ibud al-katabah, karena dia tidak menyibukkan para malaikat yang menjadi juru tulis, alladzi yaktubuna, yang mereka tugasnya adalah mencatat amal-amal. Tidak menyibukkan apa? As-sayyi'at, tidak menyibukkan malaikat mencatat keburukan daripada kita. Kalau kita mampu meninggalkan, menjauhi dosa-dosa kita, maka para malaikat akan senang kepada kita. Kemudian yang terakhir, waman hasamat toma, barang siapa yang meninggalkan berharap, toma, anil muslimin, dari orang-orang Islam, ahabbahul muslimun, maka orang-orang muslim yang lain pun akan mencintainya. Jadi ketika kita sudah tidak ada rasa berharap, tomak diberi, tomak dikasih, tomak dihormati, tomak dicintai, walaupun hanya di keluarga, gak boleh kita ingin selalu dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh anak kita, tapi kita harus cintai istri kita, cintai anak kita, tapi jangan berharap mereka mencintai kita. Jangan ada harapan kepada orang lain, jangan ada harapan kepada
kepada manusia, berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, otomatis orang lain pun akan mencintai kepada kita. Tapi kalau kita ingin dicintai, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati manusia untuk tidak mencintainya, maka kita tidak bisa memaksanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari maqalah yang keempat, pertama, kalau kita ingin dicintai Allah, maka jangan sampai dunia diletakkan di dalam hati kita. Kalau kita ingin dicintai oleh para malaikatnya Allah, maka berusahalah untuk menjauhi dosa-dosa. Yang ketiga, ketika kita ingin dicintai oleh orang lain, jauhkanlah diri kita dari sifat berharap, dari sifat tamak. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bisa menjadi nasihat bagi diri saya sendiri, mungkin bagi para jemaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam kebajikan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dengan penuh keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.